Saya adalah seorang tadi sudah sempat disebut misionaris. Ya, saya pendeta 14 tahun dan di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi ketika pendeta itu umur 24 tahun, tapi justru ketika menemukan Islam umur 42 tahun. Dibalik. Tinggal dibalik saja. Subhanallah, masya Allah. Aktivitas. Itu nama Islamnya sekarang apa? Oh ya, nama setelah bersyahadat, lalu Natalia itu diganti dengan Amalia. Diharapkan itu menjadi sebuah doa untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Amin. Semoga itu semakin melengkapi nikmat iman Islam dan perjalanan saya untuk mempertahankan iman Islam. Subhanallah. Tapi keluarga memang semuanya non-muslim ya? Iya, keluarga saya semuanya non-muslim, belum ada yang Islam, dan itu juga menjadi pergumulan saya. Maka juga menjadi doa-doa dalam setiap sholat ya. Ketika selesai sholat itu selalu yang saya dipanjatkan, semoga Allah juga tidak hanya memberikan hidayah itu kepada saya, tapi juga kepada keluarga besar, karena memang belum ada yang masuk Islam. Masya Allah. Berarti Ya. Bu Nepi orang pertama dari keluarga yang muslimah ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Dan lagi ketika berproses di dalam Islam itu sebenarnya saya ditanyakan oleh seorang teman saya masa kecil. Pertanyaan itu sederhana sekali. Mungkin dia melihat kiprah saya dalam kegiatan Kristen ya, dalam kegiatan penginjilan. Lalu mungkin disitulah saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Dia bertanya bahwa apa sih sebenarnya yang kamu pahami tentang Islam? Dari pertanyaan itu kemudian bergulirlah banyak pertanyaan, perdebatan kurang lebih sepanjang 2,5 tahun. Jadi sampai akhirnya titik baliknya adalah ketika saya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebenaran Islam. Islam tak terbantahkan, Islam itu benar, hanya dalam hati ini belum tergerak untuk mengimani Islam. Cukup sebatas pikiran, belum sampai ke hati. Maka saat itu dalam pergumulan 2,5 tahun itu saya menemukan bahwa memang benar banyak orang mungkin tahu tentang Islam, tetapi banyak juga yang tidak bisa untuk masuk Islam karena betul hidayah hanya milik Allah. Betul. Maka saya bersyukur bahwa saya adalah salah seorang yang Allah pilih untuk menerima hidayah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya merespon tentang hidayah ini? Maka ketika mengcompare Alkitab dan Al-Quran, banyak hal yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah, yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu. Yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari. Ya, tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah, dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah, itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya, oh ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz. Tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah, dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah.
Dan itu sama dalam Alkitab dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Maka saya memantapkan hati, walaupun waktu itu hati masih berat sekali, tapi saya katakan ada seorang ustadz dan juga teman masa kecil saya ini, saya bismillah ingin syahadat. Saya katakan, maka pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2016 tepatnya di Surabaya saya bersyahadat. Lalu saya mulai masih tergelitik dengan kafah itu, saya terus mencari. Maka ketika selesai syahadat itu saya katakan bahwa saya nggak bisa begini aja. Saya tidak mau menjadi golongan umat Islam yang tidak paham Islam. Maka saya mencoba mencari untuk belajar dan alhamdulillah 2017 Januari 2017 Allah mengantarkan saya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, dan sampai saat ini saya belajar di situ. Masya Allah. Lalu sebagai ungkapan syukur saya untuk hidayah yang Allah berikan, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saya tahu bahwa dengan gerak dakwah insya Allah Allah memberikan hidayah juga bagi keluarga. Jadi sebenarnya dakwah ini semata-mata supaya mohon ridho Allah, dimudahkan hidayah untuk keluarga saya. Dan juga dengan bersama dengan suami kami membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan Islam untuk semua, adalah sebuah upaya dakwah kepada orang-orang non muslim. Setidak-tidaknya mereka tahu tentang indahnya Islam. Perkara hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan saya, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Maka tugas kewajiban saya adalah bagaimana menyampaikan Islam setelah sudah Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita coba lagi baca komentar dari teman-teman kita. Masya Allah, tabarakallah, semoga menginspirasi orang cerdas yang lain untuk mengikuti jejaknya ibu ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu ini pintar dalam berbicara aja. Ibu ini kayaknya orang terdidik. Ya betul teman-teman, ibu ini orang terdidik. Saya sering dengar debatnya bu ini. Saya kira masih muda karena suaranya kecil banget. Semoga bu ini dijauhkan dari segala mara bahaya, mara bencana, dan melepaskan. Amin, amin, alhamdulillah, alamin. Komentar yang sangat bagus-bagus teman-teman, dan sangat terinspirasi bagi kita juga semua. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ini cerdas, alhamdulillah. Alhamdulillah mendapat hidayah ya teman-teman, alhamdulillah. Sangat terinspirasi teman-teman dalam video beliau, dan banyak juga teman-teman yang sangat menangis dan yang sangat terharu dalam menonton video para mualaf ini. Nah, kesaksian para mualaf ini beda dengan kesaksian para murtadin. Nah, kita lanjut teman-teman. Subhanallah, semoga saudara-saudara mualaf dan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman doa lagi. Mudah-mudahan semua yang membaca ini nanti dan yang menonton ini mudah-mudahan diberikan rezeki yang sangat baik dan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah yang dari Allah mereka dapatkan itu teman-teman sungguh luar biasa ya, dan sangat mengagetkan dalam orang-orang Kristen, karena mereka ini secara tiba-tiba untuk memeluk agama Islam. Nah, ini saya salut dengan ibu ini membongkar Alkitab secara mendetail, secara benar. Semoga banyak yang mendengar. Amin, amin, amin. Nah, yang kita harapkan di sini teman-teman, mudah-mudahan orang Kristen yang masih ketutup hatinya, mudah-mudahan dalam video ini mereka bisa menonton dan bisa menyimak, karena yang ibu ceritakan ini tentang kitabnya masa Kristen teman-teman, yang masa Kristen bukan masa Islam. Nah, dalam menceritakan tentang Islam itu hanya sekilas saja teman-teman, karena beliau baru maaf. Ini cerdas, semoga istiqomah dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanya masih banyak teman-teman komentar dari netizen teman-teman, dan semoga komentar mereka ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, saya selalu mengikuti beliau waktu debat bersama. Debater muslim beliau lucu, cerdas, santun dalam berdebat. Akhirnya beliau menerima kebenaran Islam dan bersyahadat. Di channel
diskusi lintas agama, semoga istiqomah ya teman-teman. Memang ibu ini dulu teman-teman memang sering berdebat kepada orang-orang Islam. Nah, karena persyaratan dalam perdebatan itu teman-teman, jika nanti ibu tidak memberikan ayat atau menunjukkan ayat kitabmu di mana Yesus itu mengatakan Tuhan, maka kalau enggak dapat pasti perjanjian itu harus masuk Islam. Nah, karena beliau kalah, karena beliau tidak dapat anak ayatnya itu, maka dia langsung bersyahadat teman-teman. Dia bersyahadat tanpa persyaratan lagi teman-teman. Nah, subhanallah, sungguh bukti bahwa hanya orang yang cerdas dengan akal pikirannya yang bisa menemukan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa mendapat hidayah bagi Allah teman-teman ya. Bukan orang-orang yang tidak berpikir, sementara orang yang tidak berpikir itu teman-teman hanya sebatas itu. Walaupun mereka sangat pintar dalam kelihatan orang, cuma dalam memahami itu memang kurang. Nggak bisa mereka membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka di situ-situ aja. Semakin cerdas orang yang belajar Alkitab, maka dia akan menjadi mualaf dan mengakui akan kebenaran Islam. Termasuk ibu ini, beliau memang cerdas, termasuk istri yang dulu non muslim, sekarang beliau muslim yang taat ya teman-teman. Dia sekarang muslim yang taat teman-teman, maka video klip beliau itu nanti sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan sahabat lain bisa mempelajari agama Islam yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan teman-teman, insya Allah. Mudah-mudahan banyak yang kita harapkan teman-teman, yang kita doakan itu mudah-mudahan orang Kristen yang lainnya bisa dapat hidayah karena dalam menonton video ini. Saya syukur maaf karena mereka jadi muslim karena kecerdasan, dan saya banyak belajar tentang bagaimana mereka mempelajari dan menilai agama Islam. Iya teman-teman ya. Banyak pelajaran yang kita dapat dari orang-orang yang udah mualaf ini teman-teman. Bahkan metode ngomong mereka aja kita udah bisa mengambil contoh atau hikmah dalam menonton video mereka, baik tutur kata mereka ya. Nah, di sini memang mualaf itu rata-rata berasal dari kalangan orang-orang yang berpendidikan dan cerdas, termasuk juga para pendeta dan keluarganya ya teman-teman. Bahkan banyak pendeta yang udah mualaf teman-teman ya, seperti Ustadz Yawalomi, dan ada juga yang sangat kencang itu teman-teman ya, yang sangat terinspirasi dalam video itu, yaitu Zulkarnain dan Felix Shaw teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya saya mengenal wajah Bu ini jelas. Yang selama ini saya hanya mengenal ibu ini hanya suaranya di debat-debat kristolog di YouTube. Semoga Bu ini tetap istiqomah dalam memeluk agama Islam dan seks lain. Dan amin yang amin. Nah, kita doakan terus teman-teman. Nah, makanya kita bilang bagi teman-teman yang suka berdebat-debat di forum muslim itu, kita harapkan yang orang Kristen yang udah masuk dalam Zoom itu, kita kasih persyaratan jika nanti kamu kalah debat, maka inilah persyaratan untuk kebenaran. Harus kita membenarkan dan harus menerima kebenaran itu, jangan membantah lagi. Apalagi kalau dasarnya nggak ada teman-temannya untuk berdebat ke kita, ayatnya itu yang dia tunjukkan itu nggak ada apa-apanya bagi kita. Alhamdulillah ini mendapat hidayah dari Allah karena beliau seorang yang cerdas, masya Allah. Allah memberi hidayah kepada siapapun dikehendaki. Sungguh Bu ini orang yang sangat beruntung, subhanallah ya teman-teman, subhanallah, amin. Banyak sekali teman-teman komentar dari teman-teman kita yang sangat terinspirasi bagi kita semua, dan semoga umat muslim yang mendengarkan ini nanti bisa dapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Dan teman-teman, saya nggak usah bosan mengatakan kepada teman-teman semua, jika nanti belum puas dalam menonton video ini, silakan kunjungi channel ini teman-teman ya, dan jangan lupa dukung channel para mualaf untuk subscribe dan share teman-temannya, agar para mualaf semakin banyak khususnya di Indonesia ini atau menyeluruh dunia teman-teman. Nah lagi, tetapi karena dia kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maka dia berteman dengan kami, terpatahkan tentang Islam itu teroris, dan dia melihat Islam dalam pertemanan kami. Dia iseng mengikuti puasa dan sahur. Setiap dia lupa ke gereja, kami selalu mengingatkan untuk pergi atau bentuk toleransi ya. Lama lalu dia belajar Islam
bunyi-bunyi dan akhirnya mualaf dengan keinginannya. Iya teman-teman, memang seperti begitu. Kalau mereka diam-diam memang keras hati loh untuk mempertahankan Kristen, tetapi ada juga yang diam-diam untuk membahas, untuk belajar tentang Islam sehingga nanti dapat hidayah dia masuk Islam teman-teman. Alhamdulillah, mungkin dakwah yang seperti begitu. Nah, terus selalu satu artis yang ini ya, salah satu artis, mungkin artis ya yang mualaf ini, yang perjalanan hidupnya menginspirasi, mundur dari artis, mundur, ini teman-teman udah mundur dari artis katanya, sebagai anggota DPR di saat orang-orang berlomba untuk mendapatkan posisi itu. Faktanya terkelihatan lebih bahagia dengan hidupnya setelah meninggalkan mengenal dunia itu. Iya teman-teman, memang kita udah tahu aja lah seperti gimana ya itu maksudnya. Pokoknya mualaf itu mantan artis dan dia sekarang udah DPR dan dia udah masuk Islam. Nah, semoga Tere, Ibu Tere yang mualaf ini, Tere, artis Tere, selalu istiqomah lihat artis-artis yang sudah pada hijrah. Dan mualaf itu lebih tenang, damai, dan ceria, gak adaan beban. Padahal artis itu tekanan hidup, godaan, dan tuntutan materinya sangat tinggi ya. Mungkin mengalihkan kata-kata ya teman-temannya untuk mengatakan beliau artis ya. Karena obrolan seperti kebanyakan kisah-kisah mualaf yang lain, jika sungguh-sungguh mencari kebenaran dan memohon pada Tuhan, pasti ditunjukkan jalan yang benar ya. Allah menunjukkan jalan yang benar bagi orang yang mau belajar ya. Semoga terus berkenan belajar tentang keindahan Islam, amin, dan kita semua mendapat hidayah, amin, amin, amin. Nah, disitu teman-temannya orang-orang yang tinggi udah masuk Islam. Sangat menginspirasi, thanks bye Mas. Ini saya yakin orang yang berintelektual yang juga selalu berpikir dan berusaha mempelajari Islam serta mencari suatu kebenaran. Betul teman-teman, betul, sangat betul. Dan kita berterima kasih kepada orang-orang yang mualaf. Malu sendiri sebagai muslim dengan padahal mualaf tapi luar biasa pengalaman rohaninya. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah dalam Islam sampai akhir hayat, amin, amin, amin. Dia salut teman-teman sama mualaf ini, salut karena hidayah yang didapat dari Allah itu sungguh luar biasa. Itulah hadiah beliau semasa dia masih hidupnya ya, hadiah Allah kepadanya sebelum menjemput beliau meninggal ya teman-temannya. Seperti begitu kira-kira. Melihat dalam proses pencarian menemukan sang pencipta, aku salut banget. Kebanyakan kita kan begitu, ayah ibu Islam, anaknya itu Islam, ayah ibu Kristen, anaknya ikut Kristen. By the way, aku sudah ngefans sama Mbak ini dan sekitar tahun 2002-an. Penyanyi wanita pertama yang aku sampai repot belajar kunci gitar lagunya, soalnya aku dulu tanya Bad Roads aja. Itu contohnya mungkin dia ini udah belajar kunci gitar untuk bisa nyanyi rohani, nyanyian rohani orang Kristen. Kalau aku masuk Islam dikarenakan dulu waktu aku